Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, hari ini Madam Suki pengen ngobrolin tentang siapa ya? Jadi gini, pasti kalian ini, maaf ya ngomongnya agak kurang nyaman gitu karena lagi saryawanan. Pasti kalian, kita semua sedang melihat, mengintip atau mempunyai perhatian dengan sidang yang digelar, yang mana di situ Sandra Dewi sudah memberikan pernyataannya, yang mana suaranya sangat lantang dan ngegas gitu ya. Nah, menurut kalian terharu nggak sih? Jujur li ya, kalau Madam Suki itu karena aku tuh orangnya ini ya, mudah perasa gitu ya. Kadang kalau ada orang nggak perlu ngomong tapi diem aja, itu aku bisa merasakan gerak tubuhnya atau apa ya, itu aku bisa sedih gitu karena tertarik gitu energinya. Tapi kalau Sandra Dewi ini selugas itu, terus udah gitu suaranya begitu lantang dan ngegas, aku kok nggak ngerasa sedih ya. Coba kalau kalian gimana nih? Nah, terus kita sudah mengikuti ya apa yang ditanyakan. Kita udah tahu gitu loh apa yang ditanyakan oleh hakim. Terus sampailah di situ si Harvey itu kayak tercekat gitu ya. Harvey itu kayak merasa, waduh istri gue gitu kan ya. Karena dalam pengakuannya di situ gimana ya, bikin lucu juga sih. Gimana menurut kalian? Suaminya uangnya sebanyak itu dan suka banget menolong seperti Santa Claus, tapi nggak pernah memberikan istrinya apa-apa gitu. Masuk di akal nggak sih? Karena semua yang ditanyakan sama tasnya yang jumlahnya 88 kayak atau 90 kayak I don't know, itulah ya. Itu katanya semuanya dapatan dari endorse dan pokoknya nggak ada satupun yang diberikan sama suaminya. Mas-masan juga, aduh gimana nih? Adakah kalian yang percaya? Nah, tibalah pada saatnya si Sandra Dewi ini bercerita, waktu ditanyain anaknya bagaimana bla 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 bla, dia sampai menjawab bahwa si bapaknya ini tidak pernah terlihat lagi karena sedang ikutan wamil gitu. Wamil itu ya wajib militer gitulah ya. Nah, terus ditanyain kenapa? Ya karena anak saya taunya BTS yang mulia. BTS itu orang Korea, jadi mereka tahu orang Korea itu wamil, BTS itu wamil, jelas Sandra Dewi. Nah sekarang kita mau ke komen orang-orang aja deh ya, karena komennya ini luar biasa menurut Madam Suki ya. Ada yang komen kayak gini nih, bagus sih menurut Madam Suki, bagus banget nih komen dia ya. Katanya gini, kalau mau nih ya, banyak ya komentar-komentar ini. Katanya gini, kalau mau disamain kayak wamil, gimana kalau hukumannya disamakan juga kayak hukuman korupsi di Korsel, biar makin mirip katanya. Iya sih, kapan nih Indonesia memberikan hukuman kepada koruptor itu seperti di Korea? Kalau nggak di Cina gitu Pak. Ya kalau hukumannya seperti yang sekarang ini cuma angka ya kan, bukan huruf, ya jangan salah kalau orang lebih banyak menjadi koruptor akhirnya. Tapi kita jadi tahu ya kalau ternyata di
sidang-sidang koruptor itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu ramah gitu. Kalian apa cuman Madam Suki dan beberapa orang aja yang berpikir kayak gitu atau bagaimana menurut kalian? Nah, coba kalau yang ini ya, yang maksudnya yang kasus-kasus lain. Wah, ya kan? Nah, tajam-tajam kan yang bertanya JPU-nya, hakimnya, ya. Tapi kalau yang koruptor kok apakah ini adalah sebuah strategi dulu? Kita nggak tahu ya. Ya udahlah. Lanjut ya. Terus, Mbak, paham kasihan anakmu katanya. Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi jangan coba-coba playing victim. Dosa suamimu jauh lebih besar dampaknya buat seluruh masyarakat Indonesia. Tenang, karma ada. Jangan pikir ini sudah berakhir ya. Terus ada yang ngomong lagi, ya Allah, kenapa jadi bawa-bawa BTS sih? Wamil sama di penjara kan beda. Kenapa nggak bilang kuliah di luar negeri gitu aja katanya. Terus ada yang bilang lagi, bodo amat, yang penting balikin duit negara. Terus ada yang bilang lagi, duit ratusan triliun udah lu makan, bisa-bisanya sedih woi gitu. Terus ada yang bilang lagi nih, bukan belain, kalau ada yang pernah nonton film Penthouse, ibunya Jenny bilang ke Jenny kalau bapaknya lagi di Dubai, padahal sebenarnya di Penjerong. Pasti seorang ibu akan mencari alasan keberadaan ayahnya, dari ayahnya termasuk harus berbohong. Terus jangan mencari celah seorang ibu untuk tetap buat anaknya bisa percaya kalau ayahnya lagi baik-baik. Tidak semua anak kecil harus tahu dosa atau perbuatan apapun kedua orang tuanya. Toh juga kalau kalian ada di posisi itu, kalian mencari-cari cara bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak kalian tentang kejelekan atau perbuatan apa yang ayah kalian lakukan ke masyarakat, kau sentai. Karena intinya itu ayahmu baik ke kamu. Nah, menjadi ibu dengan segala serangan yang ada di masyarakat juga membuat kita sebagai ibu pasti down, apalagi belum pernah merasakan penderitaan. Ya, bisa juga sih ya. Terus ada yang bilang gini, emosi nih kayaknya. Ngapain ngurus BTS? Pikir lu itu uang rakyat. Pikirin itu uang rakyat gitu maksudnya ya. Oke, jadi menurut kartu tarot nih, apakah apa yang dikatakan oleh siapa namanya, si cantik, si lembut ya, yang katanya memang takut Tuhan ini, apa yang dikatakan itu dipercaya gitu ya sama hakim, karena hakim itu kan yang akan memberikan penilaian, ya kan? Oke, karena si Sandra Dewi ini kan saksi gitu ya. Oke, kita akan tarik energinya dan Manuski akan mengambil informasi dari semesta ini ya. Oke. Jadi apakah menurut hakim, penilaian hakim nanti, apa yang dikatakan semua kesaksian dari Sandra Dewi ini bisa menjadi penilaian yang akan memperingan suaminya? Oke, ini ya. Di sini ada King of Wands. Yes, justice keluarnya loh. Nah, kita ngomongin justice nih. Ya. Dan kartu yang ketiga.
Sebelum Madam Suki baca, Madam Suki akan memberikan pertanyaan lagi sebentar. Oke. Jadi apa yang dikatakan oleh Sandra Dewi ini memang akan sangat berpengaruh ya. Karena kan dia kan istrinya dan keluar masuknya uang juga dia tahu, ya kan? Nah, seperti yang kalian lihat ya, sampai ada netizen tuh yang kayak gini bilangnya, ya nggak heran ya kalau dia itu memang seorang aktris, ya kan? Seorang aktris itu pandai sekali untuk menghafal. Ya dulu kalau Madam Suki waktu main sinetron ya, kita tuh dikasih naskah yang setebal-tebal dosa gitu ya. untuk diapalin emang ya. Nah, apakah menurut kalian Sandra Dewi ini menghafal? Karena apa yang dia katakan itu ada banyak yang sepertinya nggak mungkin deh, gitu kan ya. Seperti yang tadi aku katakan di awal, kenapa ya saat dia bicara itu kok aku tidak, pada saat dia menangis, pada saat begini, aku nggak ada apa ya, kayak nggak ada perasaan yang terbawa gitu sama dia, ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Nah, di sini kesaksian dari Sandra Dewi ini memang sangat dibutuhkan. Karena di sini ada hakim, ya. Ini ada raja hutan di sini, ya. Dan di sini adalah Sandra Dewi. Nah, apa yang dikatakan Sandra Dewi ini memang akan memberikan penilaian yang cukup besar, ya. Tapi mudah-mudahan hakim ini akan menilai dari dan mempertimbangkan, karena ini sedang dipertimbangkan sih, karena hakim menilai ada hal-hal yang kayaknya nggak sesuai gitu, kayak nggak masuk akal gitu. Contohnya gini, apartemen yang begini-gini itu punya siapa? Oh, punya saya Pak, begini-begini. Oh, itu bagaimana? Itu berapa harganya? Oh, itu saya diberi, itu endorse Pak, begini. Oke, acara apa itu? Bla 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 bla, dengan lancar, ya kan? Terus udah gitu gantian si siapa ini, hakimnya ini bertanya kayak gini, kira-kira itu harganya berapa? Saya nggak tahu Pak. Loh, kok nggak tahu bagaimana? Kan Anda kan terlibat dalam acara tersebut atau sebagai sebagai endorse-nya ya. Masa Anda tidak punya keinginan untuk mencari tahu berapa harga per unit di sana? Oh enggak, saya enggak sampai ke sana. Enggak mungkin ya. Kayak enggak mungkin deh. Dulu tuh kalau aku main sinetron aja, itu pasti nanya tuh, itu per episode atau per apa sih, mainnya per apa, diharganya per apa, dan itu berapa. Dan ini cuman kayak ya udahlah gini aja gitu, rasanya tuh nggak mungkin. Makanya itu menjadi sebuah pertimbangan sama Pak Hakim, dan dari banyaknya tas itu ternyata dia beli sendiri ya, atau bukan beli lah, maaf, endorsement semua, nggak ada yang diberikan sama, nggak ada yang diberi sama suaminya. Masuk akal. Nah, oke. Kalau jalannya sidang itu kan Madam Suki melihat kok apakah ini sebuah strategi agar supaya siapa ini namanya, saksi ini bisa berkata dengan leluasa atau santai. Ada harapan
dari hakim supaya si siapa ini namanya, si saksi ini bisa menceritakan dengan santai gitu ya. Oke, jadi selebihnya juga mungkin ya memang seperti itu ya. Ya udahlah, kita nikmati saja apa yang akan terjadi. Kita liatin aja dulu. Yang penting apa ini namanya, kasus dari 300 triliun ini pada saat ini kita bisa memantau bersama-sama ya. Oke, begitu saja buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Kalau kalian nanti punya masalah yang cukup rumit, silakan kalian menghubungi Madam Suki dan mengikuti program Pakai Cahaya. Tapi sebelumnya kalian konsultasi dulu ya untuk reading tarot begitu. Karena Madam Suki biar tahu masalahnya itu seberapa dampaknya atau bagaimana masalah itu mempengaruhi kehidupan kalian. Oke? Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki Thailand. Salam cahaya. Bye bye.